Satu hari pasca pembacaan rekomendasi satu abad Nahdlatul Ulama, di mana salah satu isinya itu adalah penolakan terhadap sistem khilafah untuk seluruh dunia internasional, dan tentu saja termasuk Indonesia di dalamnya sebagai satu ikhtiar yang dilakukan oleh para ulama-ulama NU bersama dengan ulama-ulama internasional yang beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu pernah memang mereka ngumpul ketemu di Bali. Sontak membuat para kadrun HTI kepanasan dan memberikan narasi sesat bahwa alas pikir dari fikih peradaban terkait soal penolakan terhadap khilafah ini adalah berdasarkan hasil keputusan dari PBB. Beberapa hari ini kita melihat ada pembicaraan di publik yang agak misleading ketika ada yang menganggap bahwa kita meletakkan piagam PBB sebagai sumber hukum di dalam syariat. Islam modernisme, Islam moderat, Islam liberal, fikih TBI ya, fikih baru dan seterusnya. Ini harus kita bongkar. Tidak boleh ada tanda alim, tidak boleh kita ada ilmu fikih untuk menjelaskan kebatilan pemikiran semacam ini. Ini tugas penting. Itu adalah kesalahpahaman ya, karena ya dari orang-orang yang tidak mengikuti langsung muktamarnya. Yang sebetulnya adalah bahwa muktamar itu menyimpulkan bahwa piagam PBB berfungsi sebagai piagam kesepakatan global yang mengikat kepada umat Islam, karena prinsip sebagaimana sabda Rasulullah SAW, an-nasu ala syurutihim, manusia orang harus setia kepada perjanjian yang sudah dia sepakati. Karena kita semua terlibat dalam kesepakatan itu, maka kita semua umat Islam maupun non Muslim semuanya terikat pada apa yang ada di dalam piagam PBB. Ada orang yang sok-sokan yang jauh kafaah ilmunya dari Imam Syafi'i kok mau meninggalkan kitab-kitab klasik, pura-pura menjadi mujadid yang overdosis. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolangi Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, pada akhir-akhir ini pasca satu abad Nahdlatul Ulama, guncangannya begitu dahsyat di mana seluruh ex-HTI itu kemudian muncul ke permukaan untuk mengglorifikasi isu terkait soal rekomendasi penolakan terhadap sistem khilafah. Dianggapnya bahwa dengan meninggalkan fikih-fikih klasik, dengan meninggalkan kitab-kitab klasik yang terkait dengan bagaimana sistem yang ada hari ini, dengan menolak sistem khilafah, ini adalah bagian daripada cara berpikir yang liberal yang menjadikan keputusan PBB sebagai alas pikirnya. Oleh karena itu kemudian Gus Yahya Stakuf sebagai ketua PBNU meluruskan apa yang menjadi pikiran-pikiran kotor daripada kadrun khilafah. Dan tentu ini apapun yang dijelaskan oleh Pak Kiai Yahya Stakuf itu tidak akan membuat mereka semua percaya begitu saja. Apalagi memang didasari oleh kebencian dan memang mereka punya niat untuk bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini diganti asasnya dengan sistem khilafah. Dan bukan kali ini saja, sebelumnya kita tahu bahwa NU juga pernah menelurkan satu gagasan besar, yakni Islam Nusantara, yang sampai hari ini juga masih saja berpolemik di Indonesia ini. Dianggapnya bahwa Islam Nusantara ini adalah Islam yang tidak datang langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapapun dijelaskan bahwa Islam Nusantara ini adalah Islam yang menyangkut realitas budaya, tetapi mereka sungguh tidak mau percaya dengan itu. Dianggapnya bahwa orang-orang NU melakukan penistaan terhadap agama Islam dengan mengganti Islam yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Islam Nusantaranya. Nah, dan sampai hari ini masih ada saja orang NU yang kemudian terglorifikasi ikut terjebak terhadap gagasan yang dibangun oleh para kadrun-kadrun biadab ini. Dan saya kira kali ini kita kembali berhadapan dengan mereka dalam isu yang berbeda, yakni soal penolakan khilafah yang dikait-kaitkan dengan keputusan PBB sebagai alas pikirnya katanya. Nah, padahal kita tahu sendiri bahwa memang yang melakukan penolakan ini adalah orang-orang yang kebelet menginginkan Indonesia ini bersistem khilafah.
mau mengganti Pancasila. Artinya, situasi seperti ini negara mestinya hadir. Pak Jokowi, selaku Presiden Republik Indonesia, yang hadir dalam acara 1 abad Nahdlatul Ulama, dan pada saat itu dibacakan di depannya bagaimana rekomendasi itu, seharusnya sudah mengambil langkah konkret. Bagaimana caranya supaya rekomendasi Nahdlatul Ulama ini dibuatkan regulasi yang kuat. Karena saya punya keyakinan yang menolak ini adalah mereka yang sempalang-sempalang yang memang menginginkan negara ini runtuh. Karena sekali lagi, apa yang dilakukan mereka, taubahnya sebenarnya adalah agen-agen internasional yang ingin mencongkram negara kesatuan Republik Indonesia. Keuntungan terbesarnya adalah karena masih ada Nahdlatul Ulama yang menjadi garda terdepan untuk menahan laju mereka. Bisa dibayangkan, kalau misalnya Nahdlatul Ulama berpikir nakal sama dengan pikiran mereka ingin mendirikan negara Islam, maka bisa saja terwujud. Kenapa? Karena mayoritas penduduk Indonesia ada di angka 60%, mereka adalah Nahdlatul Ulama. Bansernya saja update terakhir itu 7 juta. Artinya bila dibandingkan dengan TNI dan Polri, gabung pun sampai seperduanya tidak sampai. Paling 1,6 juta lah antara TNI dan Polri. Bila dibandingkan dengan Banser yang dibawa payung Nahdlatul Ulama. Tetapi keuntungan besarnya karena kita semua, anak-anak Nahdlatul Ulama, tidak pernah diajari untuk melawan pemimpin, tidak pernah diajari untuk bugut terhadap negara. Itulah kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia yang membuat bangsa-bangsa lain yang ada di luar sana segan terhadap Indonesia. Karena itu saya kira gagasan besar Nahdlatul Ulama terkait soal fikih peradaban, penolakan terhadap sistem khilafah ini harus diapresiasi oleh negara. Negara harus mengeluarkan kebijakan menindaklanjuti hal tersebut. Sehingga orang-orang yang selama ini kampanye di media sosial, yang selama ini merayap di bawah tanah membangun gerbong-gerbongnya untuk mendirikan negara Islam dengan sistem khilafahnya atau NKRI bersyariah, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Rizik Syihab dan seluruh pasukan FPI-nya, saya kira akan tamat riwayatnya kalau negara mengambil sikap. Nah, oleh karena itu sekali lagi negara tidak perlu ragu, negara harus kuat untuk memproteksi apa yang menjadi kebijakan dari Nahdlatul Ulama terkait soal penolakan khilafah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.